Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Silve berjumpa dengan Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Mudah-mudahan sore ini kami jumpai Anda semuanya dalam keadaan yang tetap semangat. Kita masih di tengah pandemi COVID, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kurang lebih 1 jam ke depan kami akan bincang-bincang sebuah topik atau tema yang kami angkat pada malam hari ini sehubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Dan kami sampaikan tema Hari Kebangkitan Nasional secara nasional adalah Ayo Bangkit Bersama. Nah, subtema yang kita akan bincang-bincang pada malam hari ini adalah bangkit dari pandemi COVID-19 menuju pemulihan ekonomi Manggarai, ya, lebih khusus di Kabupaten Manggarai. Nah, pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID ya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia, tidak saja Indonesia tetapi seluruh dunia karena merata. Yang namanya pandemi, belakangan juga pemerintah ya harus merefocusing segala anggaran demi menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Nah, sehingga akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi, lebih khusus tingkat nasional, dan yang paling merasakan itu adalah masyarakat di tingkat lokal. Tak terkecuali Kabupaten Manggarai saat ini, ya secara kasat mata memang kelihatannya masih normal-normal, tetapi yang terjadi pertama itu neraca perdagangannya menurun, lalu kemudian juga penghasilan masyarakat semakin berkurang, dan yang terjadi bisa saja juga ya belakangan ada fluktuasi ya, lalu kemudian juga perubahan-perubahan pada harga barang yang semakin mencekik masyarakat. Nah, untuk membahas tema ini nanti seperti apa konsep ya untuk membangkitkan kembali gairah perekonomian di Kabupaten Manggarai, sudah ada di studio kami Ketua Kadin Manggarai, Bapak Boni Oldang Romas. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bung Silve. Apa kabar ini? Kabar Sehat ya? baik, kabar baik, Nah, sehat. sehat. Biasanya kalau usia seperti Opa ini riskan ya COVID. Ya, tapi gara-gara kopi harus sehat. Iya, harus sehat. Ya, baik Pak Boni, kita mungkin ke Kadin dulu ya. Nah, dari pertanyaannya, kira-kira seperti apa ya eksistensi dari Kadin selama ini, selama masa pandemi. Nah, seperti apa evaluasi yang dilakukan terkait dengan pasang surutnya perekonomian di Kabupaten Manggarai, lebih khusus ya pada UMKM ya? Ya, saya kira memang seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bung Silve, memang dampak COVID ini luar biasa ya. Saya kebetulan sebagai bisnis pribadi saya pun Kopi Mane itu 80% tamu saya adalah tamu asing. Itu berarti dengan tidak masuknya tamu-tamu asing berarti turunnya omset saya itu 80%. Jadi saya ini sekarang hidup dengan 20% omset ya. Itu jadi dampak yang saya kira sangat terasa karena saya juga pelaku usaha khususnya di bidang kafe dan resto. Nah, untuk itulah di dalam kepemimpinan saya sebagai Ketua Kadin di Kabupaten Manggarai ini, kita harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk bagaimana kemudian sesuai tema kita tadi itu bagaimana membangkitkan perekonomian lokal pasca pandemi. Nah, banyak hal yang telah kami persiapkan, tetapi memang kita mau supaya ini berjalan tidak secara parsial, tapi kita mau bangun dalam suatu konsep yang kira-kira bisa mengangkat itu dan memberikan dampak pada banyak orang. Saya kebetulan pelaku kopi, maka saya itu mencoba mencari terobosan bagaimana membuat produk kopi itu begitu bergairah kembali sehingga itu salah satu produk yang kita akan angkat untuk membangkitkan salah satu sektor ekonomi lokal khususnya di bidang produk lokal kita ini. Itu mungkin produk yang kita mau angkat dengan berbagai macam rencana kami nanti. Ya, di sini kan Pak Boni ya terkait dengan kopi tadi, misalkan sistem pengelolaan kopi yang nantinya akan menanjak ke tingkat mungkin internasional ya. Betul. Dari satu sisi memang kopi ini membawa dampak yang sangat besar bagi pengusaha UMKM. Betul. Nah, lalu apakah kemudian soal harga juga kompetitif kan di tingkat petani? Betul. Nah, seperti itu. Ya, jadi gini, ini yang menurut saya apa yang saya sebut dengan kita mesti bicara dalam satu konsep tentang yang baru kami presentasi kepada Pak Gubernur ketika beliau itu berkunjung ke Kopi Mane pada tanggal 18 April lalu. Betul ya, bulan lalu ya. Bulan lalu. Jadi
kami lihat untuk mengangkat produk ini harus masuk dalam satu konsep yang disebut dengan ekosistem kopi Manggarai. Ya. Kalau sudah ngomong tentang ekosistem, Ekosistemnya. berarti kita ngomong itu adalah pekerjaan yang terpadu dan berkesinambungan dari hulu sampai ke hilir. Ya, jadi kopi itu kita lihat ada kelompok yang menanam kopi atau para petani. Iya. Mereka itu harus terintegrasi dengan pedagang yang ada di Ruteng ini atau pelaku kafe yang ada di Ruteng ini, dan kemudian dengan pasar kita super premium Labuan Bajo ini yang merupakan pecinta kopi seluruh dunia bisa ada di sana. Tiga kabupaten ini harus telah bersama-sama dengan berbagai aspeknya tadi itu di hulu dan hilir bersama. Inilah konsep yang sekarang kami sedang susun, dan salah satu nanti motornya itu kami akan melakukan Festival Kopi Manggarai pada bulan Agustus 1 sampai dengan 3. Ini akan memberikan dampak yang besar, saya kira bukan cuma di kopi tapi UMKM nanti saya kira juga akan bisa mendapatkan dampak yang positif dari. Lalu sejauh penglihatan dari teman-teman di Kadin sendiri dengan redupnya beberapa UKMK ini ya di Kabupaten Manggarai, langkah apa yang sudah diambil oleh teman-teman Kadin? Nah, katakan kemarin juga sempat lakukan penertiban para pedagang itu yang dari luar, yang notabene masyarakat di Manggarai mengatakan merugi karena masyarakat lebih memilih barang dari luar ketimbang barang-barang sendiri. Lalu langkah apa yang sudah diambil oleh teman-teman Kadin? Ya, memang ini saya kira merupakan semacam kelemahan kita ya. Kita lebih mencintai produk asing. Betul. Asing itu bisa berarti bukan selalu luar negeri, tapi juga dari daerah lain. Nah, untuk itu maka Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Timur ini sekarang sedang melakukan suatu kampanye untuk cinta produk NTT. Kami sedang melakukan sayembara logo cinta produk NTT. Itu salah satu kegiatan yang baru dimulai di launching supaya tadi itu bahwa kita di NTT ini bisa menggunakan produk kita sendiri. Betul. Karena merupakan program gubernur juga bahwa namanya supply chain itu harus di dalam kita sendiri. Kalau itu belum terpenuhi baru kita itu bisa mendatangkan dari luar. Kira-kira itu konsep awal yang sudah dirintis oleh Ketua Kadin Ketua Kadin Provinsi. Karena kemarin waktu Pak Gub juga berkunjung ya, artinya ada hal yang dia sampaikan bahwa ternyata setelah dia melakukan penelusuran di pasar, dia bertanya kepada masyarakat, ini tomat dari mana? Dijawab dari situ. Lalu ini dari mana? Pernahkah teman-teman Kadin memantau itu? Nah, soal harga juga, harga ini kan ya sesukanya teman-teman di UMKM juga mematok harga. Nah, ada tidak evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman Kadin? Apa penyebabnya? Ya, jadi gini, kami juga khususnya di Labuan Bajo, kita juga melihat pasar untuk semua kebutuhan itu banyak di Labuan Bajo. Maka kita pantai mulai dari sana bahwa begini, persoalan tidak nyambungnya itu karena antara supply dan demand itu belum ketemu. Misalnya begini, bahwa hotel-hotel itu membutuhkan jenis sayur dengan kualitas tertentu. Lalu kemudian dalam jumlah tertentu dan konsistensi mengenai suplainya. Ketika kita satu kali kirim kemudian tidak kirim lagi, ya ini sudah menjadi soal buat hotel dan restoran. Jadi hal-hal ini yang kita harus benahi di hulu. Makanya saya pikir Kabupaten Manggarai ini saya lihat dengan adanya greenhouse yang dimiliki oleh petani itu harus diatur pola tanamnya sehingga tadi itu memenuhi kualitas standar. Kemudian yang kedua konsistensi mengenai pemenuhan kuota. Itu saya kira itu penyebab utama sehingga lalu kemudian kemasannya juga itu boleh dibilang berantakan, belum diatur. Sehingga antara lain mungkin misalnya itu kami sudah pikirkan dan kami sudah punya data. Ketika kami dengan Ibu Yulila Skodat di Labuan Bajo itu data kebutuhan hotel dan restoran kami sudah punya. Tinggi ya? Bukan cuma tinggi tapi persis kita tahu berapa jumlahnya dan sekarang tinggal kita mau mencari ini. Siapa yang mensuplai tadi dengan kriteria itu bahwa kualitasnya terjamin, konsistensinya harus terjamin dan kemudian
kuantitasnya juga itu sesuai dengan mereka punya permintaan. Hal ini yang betul kita harus benahi. Ya itu kan padahal kan kalau kita lihat sistem pertanian di Manggarai kalau kemarin itu ada si Mantri, lalu kemudian yang di seputar sini yang Bahong ini apa segala. Apakah tidak mencukupi untuk konsistensi pemenuhan kuota permintaan dari Labuan Bajo? Saya kira ini mesti harus datangkan dari saya kira luar. ini manajemennya. Jadi sebenarnya jumlah itu ada. Bahkan ketika sama-sama panen, jadi gini misalnya. Pada saat bersamaan 10 greenhouse ini menanam tomat semua. Ya. Nah begitu panen berarti ada oversupply tomat. Ya. Tapi bulan berikutnya sudah tidak ada lagi tomat. Misalnya. Kemudian semua tanam brokoli. Rame-rame tanam brokoli semua. Ya kalau panen itu oversupply brokoli. Bahkan sampai busuk itu brokoli. Ya. Iya. Jadi ini saya kira bagaimana manajemen mengenai di hulunya itu. Menanam kebutuhan di kita sendiri itu sesuai dengan kebutuhan daripada pasar-pasar. Ini yang menurut saya harus menjadi menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana itu kita lakukan. Betul, berarti perlu dipertimbangkan juga waktu tanam ya. Betul. Sehingga memang tidak ada kelebihan produk misalkan. Nah, ketika brokoli semua, tomat semua. Nah, ini juga merujuk pada perdagangan macam ayam ya, lalu ayam lebih-lebih belakangan itu yang menjadi permasalahan. Jadi banyak teman-teman yang mengeluh karena ayam-ayam itu datang dari Jawa luar, paling banyak. Ya baik, sebentar dulu tahan dulu Pak Boni jawabannya seperti apa. Kita break untuk sesi yang pertama di program Bincang-Bincang Podcast. Jangan kemana-mana, saya Silva akan kembali untuk Anda.